Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar? Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian baik-baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus pada malam hari ini. Ya, sungguh adalah kesempatan yang luar biasa bahwa kita dapat mempelajari firman Tuhan. Kadang-kadang sebagai orang Kristen, kita terlalu menganggap mempelajari firman Tuhan sebagai sesuatu yang mudah dilakukan atau yang dapat dilakukan kapan saja. Tidak demikian, saudara. Ada cukup banyak orang Kristen di berbagai zaman, di berbagai tempat yang tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Kita ingat di abad-abad awal kekristenan, ada banyak kaisar-kaisar Romawi yang sangat membenci orang-orang Kristen, yang mengejar-ngejar mereka, yang membakar Alkitab mereka. Kaisar Diokletian, terkenal dalam sejarah Romawi sebagai kaisar yang mengumumkan bahwa semua Alkitab harus dibakar. Sungguh mempelajari firman Tuhan adalah hal yang sulit pada zaman itu. Kita masih ingat bahkan pada zaman ini sekalipun ada negara-negara tertentu yang menutup diri kepada kebenaran firman Tuhan. Anda bahkan tidak bisa membawa Alkitab masuk ke dalamnya. Anda kalaupun bisa membawa Alkitab, Anda tidak bisa berkumpul bersama untuk membahasnya. Oh saudara, itu masih eksis sampai hari ini. Dan orang-orang percaya yang tinggal di negara-negara seperti itu, mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Bahkan ada banyak cerita dan kisah bagaimana orang Kristen harus menghafal bagian-bagian firman Tuhan agar tetap dapat merenungkan firman Tuhan itu. Karena apa yang mereka miliki diambil daripada mereka dimusnahkan. Tapi kita pada malam hari ini, kita memiliki kesempatan yang indah untuk mempelajari firman Tuhan. Dan marilah kita melakukannya dengan segenap hati, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, Anda tidak salah, Anda bersama dengan saya malam ini, Dr. Stephen Einstein Liao, dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Dan dalam acara ini, kita akan membahas kebenaran firman Tuhan, terutama dari Perjanjian Lama. Kita akan lakukan secara sistematis. Dan kitab pertama dalam Perjanjian Lama adalah, ya tebak apa saudara? Kitab Kejadian. Oleh karena itu, kita sedang berada dalam kitab Kejadian. Dan malam ini kita sudah sampai pada pasalnya yang ke-43. Kejadian pasalnya yang ke-43. Mari kita masuk ke dalamnya. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, oh Tuhan, sekali lagi kami menghadap Engkau dalam doa. Dan dalam doa ini kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu ketika kami merenungkan firman-Mu, terutama dalam kitab Kejadian. Tuhan, Engkau yang telah menuliskannya bagi kami pinta Engkaulah yang akan menerangi hati dan pikiran setiap dari pendengar-Mu, setiap dari orang yang mendengarkan acara Mutiara Kebenaran ini lewat radio, ya Tuhan. Kau yang bukakan hati dan pikiran setiap dari kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dan dalam nama Yesus Kristus saja kami berdoa, amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama. Kalau Anda tidak memiliki atau masih belum mendapatkan Alkitab Anda, maka saya anjurkan Anda segera untuk mengambil Alkitab pada saat ini dan membuka bersama-sama dengan saya. Memang saya akan bacakan ayat-ayatnya, tapi akan jauh lebih menyerap kalau Anda juga memiliki Alkitab di depan Anda untuk ikut membaca bersama dengan saya. Bagi Anda yang sudah memiliki Alkitab, ya, tentu kalau Anda sedang menyetir, saya maklum kalau Anda tidak bisa membaca Alkitab. Tapi kalau Anda sedang ada di rumah, Anda punya kesempatan untuk membuka Alkitab, mari kita lakukan hal itu bersama-sama, saudara. Ya. Dan kita buka Kejadian pasalnya yang ke-43. Kejadian 43. Kita akan lihat ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-5. Oke. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 43 ayat 1-5. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan Yakub sedang ada dalam suatu posisi yang sangat sulit dalam awal perikop ini.
Segala sesuatu sepertinya menghimpit dia. Itulah yang dia katakan dalam pasal yang ke-42, semuanya menentang aku, katanya. Aku kehilangan anak-anakku, semuanya melawan aku. Dan kita bisa membayangkan kesulitan yang sedang dia hadapi. Dari sisi luar, dia menghadapi ancaman bahaya kelaparan, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan sudah menubuatkan bahwa akan ada 7 tahun kelaparan menimpa Mesir dan juga daerah sekitarnya, daerah Palestina. Dan ini baru 2 tahun kelaparan, dan kelaparannya sedemikian hebat sehingga banyak orang tidak punya makanan. Bahkan ya, ada yang sudah kelaparan, mungkin ada orang-orang yang mereka kenal ya, kenalan-kenalan mereka dari berbagai tempat, ada yang sudah mati kelaparan, saudara. Hal ini sungguh merupakan ancaman yang luar biasa. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Yakub bukan hanya menghadapi ancaman kelaparan, dia juga menghadapi hantu-hantu dari masa lalunya. Dan saya bukan maksudkan hantu beneran, tapi maksudnya ada banyak hal, ada banyak penyesalan, ada banyak duka cita yang masih dia bawa dalam hatinya. Antara lain yang terberat tentunya adalah hilangnya Yusuf, atau yang dia kira matinya Yusuf, anak kesayangan dia. Dan sampai dengan hari itu dia masih berkabung, saudara. Kita melihat bahwa Yakub tidak belajar untuk melepaskan duka citanya dan percaya kepada Allah, tapi dia masih menyimpan masalah Yusuf ini dan masalah kematian, atau yang dia pikir kematian Yusuf di dalam hatinya. Dan oleh karena itulah, oleh karena dia masih sangat berduka cita atas kematian Yusuf, maka dia menjadi sangat overprotective ya. Dia mencurahkan perhatian yang tidak wajar kepada adik kandung dari Yusuf, yaitu Benyamin sendiri. Oleh karena itulah permasalahan menimpa mereka. Mereka dihimpit kelaparan, dan satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari kelaparan adalah pergi membeli bahan makanan di Mesir. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ada satu masalah, bahwa penguasa di Mesir yang sebenarnya adalah Yusuf ya, tetapi tidak ada dari antara saudara-saudaranya dan ayahnya yang tahu sampai dengan saat itu. Penguasa Mesir tersebut telah mewanti-wanti agar mereka harus datang dengan membawa Benyamin, adik mereka yang paling bungsu. Tentu Yusuf melakukan ini karena dia sangat rindu dengan Benyamin, dan tentu juga untuk menguji saudara-saudaranya apakah mereka sungguh sudah bertobat atau belum. Nah, itulah yang menghimpit dan menghantui pikiran Yakub, sehingga dia sepertinya tidak dapat memutuskan, saudara. Dia begitu sayang dengan Benyamin karena dia sangat protektif kepada dia, terutama apa yang terjadi dengan Yusuf. Dia khawatir. Dan Benyamin sebenarnya bukan anak kecil lagi pada saat itu. Kita harus tahu dia bukan anak 9 tahun, 10 tahun, saudara. Dia adalah seorang dewasa muda, dan umurnya diperkirakan antara 23 sampai 33 tahun. Jadi dia bisa saja berumuran 20-an lanjut ya, atau 30-an awal. Jadi ini adalah seorang yang sebenarnya bisa menjaga dirinya dengan baik ya. Tetapi Yakub, karena dia masih berduka karena apa yang terjadi pada Yusuf, dia tidak mau membiarkan Benyamin lepas daripada dirinya. Sungguh ini adalah sikap yang sebenarnya kurang baik, dan Yakub juga harus belajar untuk menerima keadaan. Tapi demikianlah himpitan yang dirasakan oleh Yakub pada saat itu. Di satu sisi keluarga mereka terancam akan kelaparan. Mungkin dia sambil setengah-setengah berharap kapan kelaparan ini akan berakhir, ya, kapan akan selesai. Mungkin dia sambil berharap seperti itu. Tetapi mungkin dia melihat bagaimana panen gagal lagi, hujan mungkin tidak turun, ya, tanah gersang dan kering. Sepertinya tidak ada ujung dari kelaparan ini yang bisa terlihat. Dan sambil dia berharap-harap, stok makanan, suplai makanan mereka semakin menipis. Dan dia terjebak pada satu lagi, bahwa kalau mereka ingin pergi ke Mesir, maka mereka harus membawa Benyamin. Saudara, pernahkah Anda merasa bahwa Anda begitu terjepit? Pernahkah Anda merasa bahwa segala situasi menentang Anda? Mungkin Anda tertimpa bencana beruntun, saudara. Ayub pernah merasakan hal yang sama. Saya yakin Anda boleh baca Ayub pasal 1 dan pasal 2, di mana dari orang paling kaya, paling berhikmat, dan paling terhormat di daerahnya, tiba-tiba dia jatuh, saudara yang kasih Tuhan. Satu demi satu hal-hal yang bisa dianggap sebagai miliknya diambil daripadanya. Mulai dari harta bendanya, saudara yang kasih Tuhan, untanya yang begitu banyak, domba-dombanya, keledai-keledainya, semua ludes. Harta benda yang dia miliki hancur. Tapi tidak sampai di situ. Yang paling mungkin memukul hatinya adalah matinya anak-anaknya juga, saudara yang kasih Tuhan. Setelah matinya anak-anaknya, maka satu hal lagi yang sangat dekat dengan dirinya diambil daripadanya, yaitu kesehatannya sendiri. Seseorang bisa saja menghadapi mara bahaya dan bencana. Kalau dia masih sehat, dia bisa memulai dari awal lagi. Tetapi
kemudian dia sakit, dan sakitnya itu sedemikian rupa sehingga mungkin mengancam keselamatan nyawanya. Tambah lagi istrinya yang setia menemani dia sampai dengan saat itu tiba-tiba sepertinya kehilangan iman, saudara, dan mulai berbicara mengenai mengutuki Allah. Semua ini adalah pukulan beruntun yang sangat-sangat luar biasa kepada Ayub. Dan jikalau ada orang yang bisa berkata segala-galanya bekerja untuk melawan aku, maka Ayub lah yang bisa mengatakan demikian. Bersama dengan Yakub, saudara, mereka berpikir bahwa kenapa situasi begitu sulit? Di mana Allah? Tapi saudara yang kasih Tuhan, Allah ada di sana senantiasa dari awal sampai akhir. Bahkan dalam Roma pasal 8 ayat 28, Anda boleh baca. Di situ dikatakan Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa sungguh sebenarnya Allah bekerja dalam kasus Ayub. Allah sedang bekerja. Allah menggunakan sejarah hidup Ayub yang begitu dramatis, ya, untuk dikitabkan, saudara, bahkan untuk menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Alhasil kita memiliki kitab Ayub yang penuh dengan kesaksian firman Tuhan di dalamnya. Suatu kitab yang dapat menghibur semua orang yang sedang berduka cita lainnya, semua orang yang dalam kesengsaraan. Sungguh, bukankah Allah turut bekerja? Dan pada akhirnya, toh Ayub mendapatkan 2 kali lipat dari semua yang dia miliki itu. Kita dapatkan bahwa sungguh, ya, Ayub mungkin saat dia sengsara, dia berpikir, tidak ada yang benar. Semuanya bekerja untuk melawan saya, tetapi tidak demikian. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Demikian juga Yakub. Mungkin dia berpikir, betapa sulitnya situasi yang saya hadapi, mengapa tidak ada yang beres? Tetapi ketahuilah, dia harus sadar bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan saudara yang kasih Tuhan, tanpa dia sadari bahwa sebenarnya semua bagian dari skenario itu akan jatuh pada tempatnya. Dia tidak tahu bahwa penguasa di Mesir itu justru adalah Yusuf yang begitu dia rindu-rindukan. Orang yang mungkin saat itu dia sangat sebali, ya. Mengapa nih si penguasa Mesir ini menuntut yang macam-macam? Orang yang mungkin sangat dia marahi justrulah sebenarnya orang yang dia nanti-nantikan, dan semuanya akan menjadi nyata pada waktunya nanti. Saudara, apakah Anda berada dalam situasi seperti itu? Apakah Anda merasa seperti Yakub? Anda sulit mengambil keputusan, Anda terdesak dari banyak pihak, Anda tidak tahu harus berbuat apa. Anda merasa bahwa segala sesuatu bekerja untuk melawan Anda. Bos Anda, mungkin keluarga Anda, mungkin teman hidup Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda, sahabat Anda. Sepertinya semuanya menentang Anda. Sepertinya semuanya kacau balau. Tidak ada yang benar. Bagaimana mungkin ada Allah di surga, Anda berpikir. Tapi ketahuilah bahwa justru itulah Allah berkata, Dia ingin kita untuk percaya kepadanya. Dia ingin kita belajar. Oleh sebab itulah kisah seperti kisah Yakub ini dicatatkan bagi kita. Oleh sebab itulah kisah seperti Ayub dicatatkan bagi kita, agar kita yang dapat melihat kisah mereka, kita dapat menjadi yakin bahwa sungguh Allah mendatangkan kebaikan bagi semua manusia yang mengasihi Dia. Dan saudara yang kasih Tuhan, ketika kita sedang mengalaminya, mungkin prosesnya terasa sulit, tetapi ujungnya adalah sesuatu hal yang sangat indah. Jadi kita lihat Yakub di sini dalam 5 ayat pertama pasal 43, dia suruh kepada anak-anaknya, silakan pergilah ke Mesir untuk beli makanan. Dan bahkan ayahnya bilang, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita, di ayat 2. Rupanya Yakub juga sadar bahwa mereka tidak bisa membeli banyak-banyak makanan. Orang Mesir tentunya dengan ketat menjaga jumlah pangan yang bisa keluar dari negara mereka, karena Yusuf tahu bahwa kelaparan itu akan berlangsung 7 tahun, ya. Dia tidak boleh menghabiskan persediaan makanan untuk diekspor walaupun keuntungannya besar, karena nanti kalau tidak ada makanan lagi untuk dalam negeri, maka itu menjadi sesuatu yang akan balik menjadi senjata makan tuan dan akan kacau sekali. Jadi Yakub berkata, belilah sedikit bahan makanan. Mereka tahu mereka tidak bisa membeli banyak-banyak, tetapi saudara yang kasih Tuhan, dia dijawab oleh Yehuda. Dan Yehuda di sini sepertinya sudah menjadi semacam pemimpin dari saudara-saudaranya, semacam juru bicara, ya. Ruben sebenarnya adalah yang anak sulung, tetapi Ruben sudah sejak lama tidak begitu dihiraukan oleh saudara-saudaranya, apalagi semenjak dia kehilangan wibawa karena dia melakukan dosa perzinahan dengan Bilha. Jadi ini adalah suatu
hal yang menjadi coreng bagi dia, dan ayahnya sendiri juga tidak terlalu lagi banyak berharap kepada anak sulungnya itu. Simeon sendiri ya sedang ditahan di Mesir ya. Dan Lewi sebagai anak ketiga juga sama dengan Simeon, mereka terlibat dalam kejahatan terhadap orang-orang Sikem, dan ayahnya juga marah kepada dia sebenarnya. Sehingga kita dapatkan Yehuda menjadi pemimpin alami. Dan kita dapatkan bahwa Yehuda berbicara dengan apa adanya, dia berbicara dengan, tentunya dia tetap respect, hormat kepada bapaknya, tetapi dia mengingatkan bapaknya bahwa tidak mungkin itu dilakukan. Ya, orang itu, dia bilang, orang itu mengacu kepada penguasa Mesir yang tak lain adalah Yusuf sendiri sebenarnya. Ya. Orang itu telah dengan sungguh-sungguh memperingatkan kami bahwa bahkan jangankan membeli barang, ya mereka bahkan tidak boleh untuk melihat muka dari orang itu kalau mereka tidak datang bersama dengan adik mereka Benyamin. Dan saudara kasih Tuhan, bahkan lebih buruk lagi kalau mereka datang tanpa Benyamin. Mungkin tuduhan orang itu akan dilontarkan lagi, dan dia akan merasa benar bahwa mereka adalah mata-mata ya. Tidak tertutup kemungkinan mereka akan ditahan di Mesir, bahkan dibunuh, saudara ya. Sehingga tidak ada satu orang pun dari anak-anak Yakub yang ingin kembali ke Mesir tanpa Benyamin bersama dengan mereka. Dan coba kita baca sekarang ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu? Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Ya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu, dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kita sekarang sudah 2 kali pulang. Menghadapi situasi yang sulit dan keputusan sulit yang harus diambilnya, Yakub, dan menarik sekali bahwa di sini dia disebut bukan dengan nama Yakub, tapi dengan nama Israel, saudara yang kasih Tuhan. Dan sepertinya setiap kali nama Israel dipakai, ya, ini menunjukkan Yakub sedang naik imannya, ya, dia sedang bangkit imannya. Jadi mungkin di sini kita melihat permulaan dari kebangkitan Yakub kembali, sehingga disebut Israel. Mungkin dia sadar bahwa selama ini dia telah agak bersifat egois, ya, di mana dia mementingkan perasaan dia sendiri terhadap Benyamin, ya, karena sepertinya Benyamin tidak ada masalah. Dia siap-siap saja pergi, dia berani untuk pergi. Sepertinya ini adalah keputusan Yakub yang tidak mengizinkan dia pergi, dan mungkin Yakub mulai sadar bahwa hal ini tidak bisa berlangsung terus, bahwa dia agak egois, dan mungkin dia harus berpikir tentang kesehatan dan kesejahteraan klan yang dia pimpin atau suku yang dia pimpin, anak-anaknya. Dan saudara kasih Tuhan, maka akhirnya dia mengeluh juga, mengapa kalian sampai perlu memberitahu dia bahwa kalian masih punya satu adik lagi? Dan pada titik ini sepertinya banyak anak-anak Yakub yang menjawab sekaligus, mungkin mereka menambahkan satu dengan yang lain, bahwa bukan maksud mereka, ya, untuk sengaja cerita. Orang itulah yang telah menanyai dengan seksama. Dan tentunya mereka memberitahu apa adanya tanpa ada curiga apapun bahwa bisa disuruh mengerjakan suatu hal yang begitu aneh, seperti membawa adik mereka yang paling kecil, ya. Dan akhirnya Yehuda tampil lagi untuk berbicara, saudara. Jadi kita melihat Yehuda mengambil alih kepemimpinan di antara saudara-saudaranya, di mana dia akhirnya berkata kepada ayahnya bahwa dia akan menjadi penanggung atas Benyamin. Dialah yang secara pribadi akan memastikan bahwa Benyamin kembali kepada ayahnya. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan di sini, ya, bahwa apa yang dilakukan Benyamin ini dan kata-katanya memang menunjukkan sudah ada perubahan sikap dari diri Yehuda. Kalau di pasal yang ke-38 kita melihat seorang Yehuda yang
masih sangat muda, seorang Yehuda yang terlalu cepat ya untuk menikah, terlalu cepat untuk bahkan kedagingan, saudara yang kasih Tuhan, di mana dia masuk kepada pelacur dan lain sebagainya. Tapi kita melihat di pasal 43 dan 44 ini Yehuda yang berbeda, Yehuda yang akhirnya akan Tuhan pilih untuk menjadi jalur Mesias, Yehuda yang mulai menunjukkan geliatnya sebagai singa muda, singa dari Yehuda, di mana dia dengan yakin, dengan lembut juga kepada ayahnya, tetapi dengan suatu keyakinan dia mengatakan apa yang seharusnya mereka lakukan. Bahkan dia berkata kalau mereka tidak berlambat-lambat, tentunya sudah 2 kali bolak-balik. Nah, kita lanjutkan sekarang ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, Kejadian 43 ayat 11 hingga 14. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Oh, saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan di sini akhirnya Israel atau Yakub ya mengambil keputusan. Ya, dia pikir tidak ada jalan lain lagi. Memang seharusnya keputusan ini dia ambil secepat-cepatnya, tapi tentunya tidak mudah bagi seorang Yakub, tidak mudah bagi manusia untuk mengambil keputusan seperti itu. Nah, kadang-kadang saudara yang kasih Tuhan, ada juga banyak orang yang perlu mengambil keputusan yang sulit, tapi mereka menunda lagi. Nanti ujung-ujungnya seperti Yakub, saudara yang kasih Tuhan, di mana akhirnya kalau mereka sadar mereka harus mengambil keputusan itu, ya, tetapi akan lebih baik kalau lebih awal, ya, karena mereka bisa 2 kali bolak-balik, ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, banyak orang perlu mengambil keputusan bahwa dia akan bergabung dengan gereja yang benar. Banyak orang perlu mengambil keputusan bahwa dia akan memegang doktrin yang benar. Mungkin ada yang sudah mendengarkan radio berita klasik sekian lama. Mungkin Anda tergugah oleh kebenaran firman Tuhan yang dengan lantang dan konsisten dinyatakan dari tempat siaran ini. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang telah Anda perbuat dengan kebenaran itu? Jika Anda sudah mendengarkan radio berita klasik, Anda sudah mengecek pengajarannya sesuai dengan Alkitab, apa yang Anda lakukan dengan kebenaran yang Anda terima itu, saudara? Apakah Anda mau ikut dengannya? Apakah Anda mau menggabungkan diri dengan barisan jemaat ya, yang memberitakan kebenaran? Oh, saudara yang kasih Tuhan, banyak orang sulit mengambil keputusan. Tetapi ketika mereka melakukannya, nanti mereka baru tahu bahwa itulah keputusan yang benar. Dan terutama mereka harus tahu bahwa Tuhan menginginkan setiap orang untuk mengejar kebenaran, untuk bergabung dengan jemaat yang benar, untuk bersama-sama membela kebenaran, mendukung pekerjaan Tuhan, pemberitaan kebenaran seperti radio berita klasik ini. Apakah Anda sudah membuat keputusan Anda? Israel di sini akhirnya bilang, oke, baik, pergilah. Tetapi tentunya dia juga ingin melakukan sesuatu yang ekstra. Dia membawa pemberian-pemberian. Dia ingin mengirimkan hadiah kepada sang penguasa, orang itu katanya. Dan pemberiannya ini cukup menarik, saudara yang kasih Tuhan. Dikatakan di situ, ya, bawalah ya sedikit balsam, sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Ini adalah barang-barang yang cukup langka, apalagi dalam situasi kelaparan seperti itu. Dan barangkali Yakub ingin membuat penguasa itu terkesan bahwa jikalau mereka rela memberikan barang-barang yang semahal dan selangka ini kepadanya, tentulah mereka bermaksud baik. Ditambah lagi, Israel memerintahkan kepada anaknya, menginstruksikan kepada mereka agar mereka membawa kembali uang yang telah mereka temukan di mulut karung mereka. Jadi uang yang pertama kali mereka bawa untuk membeli makanan yang mereka temukan kembali kepada mereka itu harus mereka bawa. Mungkin itu suatu kesalahan. Dan tambahan daripada itu pula, mereka harus membawa ya, yang lainnya lagi. Uang tambahan lagi untuk membeli bahan makanan baru maksudnya. Dan
Mungkin saudara-saudara Yusuf pada saat ini merasa ironis bahwa dulu mereka pernah menjual adik mereka Yusuf untuk 20 keping perak. Tetapi pada saat ini mereka sedang bersiap-siap untuk membawa 20 kantong uang ke Mesir, saudara. Karena ingat, mereka pergi 10 orang, tentunya ada 10 karung yang dibawa, jadi uang mereka 10-10-nya kembali. Dan kini mereka pergi 10 orang lagi dengan Benyamin, ya, karena Simeon tidak ada. Jadi mereka membawa kembali 10 uang yang dikembalikan oleh Yusuf, dan mereka membawa lagi 10 kantong yang baru untuk membeli makanan, ya, yang baru. Jadi mereka menjual Yusuf, mereka menerima 20 keping perak, tetapi mereka harus kini membayar 20 kantong perak, saudara yang kasih Tuhan. Dan ini memberitahu kita satu hal, bahwa sungguh dosa tidak membayar Anda dengan pantas, ya. Dosa adalah sesuatu yang pada awalnya kelihatan manis, tetapi pada ujungnya sebenarnya tidak pantas, saudara. Tidak cukup baik untuk kita lakukan, ya. Dosa tidak pernah memberikan apa yang dia janjikan. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, marilah kita jangan berbuat dosa, ya. Mungkin Anda bisa mendapatkan keuntungan sebentar, tapi suatu hari bayaran yang Anda harus berikan jauh lebih mahal. Mungkin saudara-saudara Yusuf pada saat itu berpikir, andai saja saat itu kita tidak usah menerima 20 keping perak itu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, mereka kini bersiap-siap ke Mesir bersama dengan Benyamin, dengan 20 kantong uang, yang 10 untuk mengembalikan yang lama dan 10 untuk membeli yang baru. Dan kita lihat pada saat inilah Yakub berdoa. Dia bilang, Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu. Sungguh ini adalah suatu hal yang baik dilakukan oleh Yakub. Jikalau kita sudah berusaha secara manusia, dia sudah berusaha agar tidak ada kesalahan bisa ditemukan para anak-anaknya. Dia membawa hadiah yang mahal, dia membawa kembali uang yang secara misterius ditemukan. Dan sepertinya apa yang bisa dilakukan sudah dilakukan. Persiapkan diri dengan sematang-matangnya. Maka hal terakhir, dan bukan hanya hal terakhir, saudara, hal pertama bahkan, dan hal yang pertama dan terakhir harus kita lakukan adalah kita memohon kepada Tuhan. Yakub tahu tidak banyak yang bisa dilakukan ketika dia beratus-ratus mil jauhnya dari anak-anaknya nanti ketika mereka menghadap penguasa itu. Tapi satu hal yang bisa dia lakukan menembus ruang dan waktu, yaitu berdoa kepada Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu dia bilang, Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu. Sungguh, saudara kasih Tuhan, suatu doa yang luar biasa. Apakah Anda sedang menghadapi suatu event yang besar? Apakah ada suatu ujian besar yang akan Anda hadapi? Ya? Apakah ada interview besar yang Anda sedang nantikan? Apakah Anda sedang menantikan keputusan tertentu dalam hidup Anda? Maka sudahkah Anda, ya, memagari jalan lintasan Anda dengan doa kepada Allah yang maha kuasa? Karena dialah yang mempunyai langit dan bumi, dialah yang dapat menggerakkan hati manusia. Dan Yakub di sini berdoa kiranya Allah membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu. Dan Yakub di sini berserah kepada Allah, dan ini adalah langkah iman yang benar. Dia harus berserah kepada Allah. Dia bilang, ya, kalau aku harus kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan, saudara. Dan seharusnya Yakub memang berserah kepada Tuhan, karena Yakub tahu akan janji Tuhan bahwa melalui dialah Mesias akan datang. Tentunya Allah tidak akan membiarkan dia kehilangan semua anak-anaknya. Yakub tahu hal itu mestinya, dan seharusnya dia membiarkan Tuhan bekerja. Dan tidak perlu terlalu khawatir, saudara. Benarlah apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal 6. Untuk apa Anda khawatir? Khawatir tidak akan menambah sehasta saja, sejengkal saja dari hidupmu. Sama sekali tidak. Malah akan membuat perjalanan hidup itu jauh lebih kurang, jauh kurang menyenangkan, karena Anda khawatir terus. Tapi pada ujung-ujungnya hasilnya sama saja. Oke, saudara, kita lanjutkan sekarang narasi kita. Kita lihat ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23. Ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu
Sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanya lah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuhan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan, tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya anak-anak Yakub berdiri semuanya di satu tempat, saudara. Tanpa mereka sadari, telah terjadi reuni keluarga. Reuni yang telah dinanti-nantikan selama 22 tahun oleh Yusuf. Reuni yang sebenarnya setiap dari mereka juga rindu untuk melihatnya selama puluhan tahun itu. Tetapi sekarang mereka sudah reuni, walaupun mereka belum tahu bahwa mereka sudah berkumpul 12 anak Yakub secara bersama-sama di satu tempat, yaitu ketika mereka berdiri di hadapan Yusuf, saudara. Dan mereka berdiri di hadapan Yusuf, dan ketika Yusuf melihat Benyamin, dia tahu bahwa kakak-kakaknya telah membawa adiknya yang bungsu itu. Segera dia memberi perintah agar mereka makan bersama-sama dengan dia pada siang hari itu. Nah, saudara kasih Tuhan, sambil dipersiapkan, makanan dipersiapkan, maka kepala rumah Yusuf membawa saudara-saudaranya ke rumah. Tentunya hal ini menimbulkan kecurigaan dan rasa takut yang cukup besar di antara kakak-kakak Yusuf, saudara. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Menurut pengamatan mereka, sang penguasa ini sepertinya orang yang angin-anginan, sulit untuk diterka. Di mana kali terakhir sebelumnya mereka datang, dia memarahi mereka, menghardik mereka, menuduh mereka sebagai mata-mata. Tapi kini malah dibawa ke rumahnya. Mereka bertanya-tanya, kenapa ini? Toh mereka sudah membawa Benyamin. Toh adik mereka yang paling kecil sudah dibawa sesuai dengan permintaan sang penguasa. Mungkin mereka berputar otak, apa yang salah ini? Dan tentunya saudara Samson, akhirnya mereka berpikir satu-satunya lagi yang masih bisa salah, yang masih bisa dituduhkan kepada mereka adalah masalah uang yang mereka temukan di mulut karung mereka. Mungkin mereka akan dituduh sebagai pencuri. Dan mereka sudah mulai membayangkan yang jelek-jelek, bahwa mereka akan ditangkap, mereka akan disergap menjadi budak, keledai mereka diambil. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, mereka ingin segera menunjukkan niat baik mereka. Mereka berseru kepada kepala rumah Yusuf, dan berkata, mohon bicara Tuhan. Dan mereka menjelaskan duduk permasalahannya. Ini kami kemarin ada datang ke sini juga. Kami sudah bawa uang untuk beli gandum, dan kami sudah dapat gandumnya, tapi tiba-tiba kami temukan uang kami kembali. Dan itu kami tidak tahu siapa yang ambil, bukan kami yang ambil. Mereka dengan lugas dan dengan gemetar mungkin menceritakan permasalahannya, dan mereka juga berkata, ini buktinya kami tidak bohong, dan ini buktinya kami bawa kembali. Sekarang kami serahkan kembali, bahkan uang yang baru kami bawa untuk membeli bahan makanan selanjutnya. Betapa kagetnya mereka ketika sang kepala rumah itu lalu berkata, oh tidak, aku sudah menerima uangmu. Tentunya katanya, Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Pastinya mereka bingung, saling melihat satu dengan yang lain, saudara. Dan harus berbicara apa? Ini adalah hal yang tentunya sangat membingungkan mereka. Nah, kita lanjutkan lagi. Coba kita lihat sekarang ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-31, saudara. Ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-31. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan.
Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kau sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu, merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Ya, saudara. Jadi kita lihat di sini, sesudah masalah itu clear, ya, mereka tinggal menantikan makan siang. Ya, mereka mempersiapkan diri, tentunya mereka antara gembira karena Simeon sudah keluar dari penjara. Jadi sepertinya semuanya sudah beres, ya. Karena kalau orang itu berniat jahat, tentunya Simeon tidak akan dikeluarkan dari penjara. Jadi dengan melihat Simeon, mereka tentunya semangat mereka terbangkitkan, ya. Dan tentunya mereka juga menjadi lebih ceria, ya. Dan 11 anak Yakub sudah ada di situ, saudara. Dan mungkin mereka juga mendengar mereka akan makan siang, mereka mempersiapkan persembahan itu, saudara, yang sudah dititip oleh ayah mereka, segala macam buah ladan, ya, madu, damar ladan, balsam dan lain sebagainya, itu mereka persiapkan untuk diberikan kepada sang penguasa. Dan akhirnya Yusuf pun pulang, ya. Dan tentunya mereka berhati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan baru atau untuk menyakiti hati si penguasa baru ini, karena orangnya sepertinya bisa berubah-ubah, ya. Dan mereka mempersembahkan persembahan mereka dan mereka sujud kepadanya. Nah, inilah pengenapan dari mimpi Yusuf, saudara kasih Tuhan, di mana 11 bintang sujud kepadanya, 11 berkas gandum menyembah kepada berkas gandumnya. Sungguh, ya, inilah di sini karena semua anak-anak Yakub lengkap pada saat itu, di mana Benyamin juga turut ada bersama dengan kakak-kakaknya yang lain. Nah, pada saat ini akhirnya Yusuf bertanya. Tentu dia sangat ingin tahu tentang ayah mereka. Dia ingin tahu tentang Yakub, ya. Yakub yang telah sedemikian mengasihi dia. Yakub yang adalah Israel, yang mengajarkan kepadanya tentang Allah yang benar, ya. Dia ingin tahu, ya. Mungkin ada sedikit nada yang bisa ditangkap oleh saudara-saudaranya kalau mereka cermat, ya. Nada yang prihatin, bukan sekedar ingin tahu, tetapi sesuatu dalam nada Yusuf yang menandakan bahwa dia care, saudara. Apakah ayahmu yang tua yang kau sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Dan tentu Yusuf senang ketika mendengar bahwa ayah mereka masih hidup. Yusuf tidak akan memaafkan dirinya kalau misalnya tiba-tiba dikatakan ayahnya sudah tiada, saudara. Padahal dia punya kesempatan, dia masih belum melihat ayahnya lagi semenjak dia dijual oleh kakak-kakaknya. Dan kemudian setelah menanyakan ayahnya, dia berpaling dan melihat Benyamin, saudara. Dia bertanya, inikah adikmu yang bungsu itu? Dan tentunya Yusuf sudah tahu, saudara, ini adalah adiknya. Adiknya yang tercinta, adiknya yang sudah tidak dia lihat 20-an tahun. Oh, betapa dia hatinya meronta dan menangis, saudara. Dan dia bertanya, inikah adikmu yang bungsu itu? Tapi tanpa bisa menunggu mereka menjawab, dia segera mengucapkan berkat. Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Dan segera dia lari dari tempat itu, karena dia tidak dapat lagi menahan hatinya, dan dia menangis, saudara. Menangis, ya. Oh, dan nangisnya sedemikian luar biasa sehingga dia perlu untuk membasuh mukanya dulu, ya. Setelah itu supaya tidak terlihat bekas-bekas menangisnya. Akhirnya setelah dia bisa menguasai perasaannya, dia keluar lagi dan menyuruh menghidangkan makanan. Kita lihat sekarang ayatnya yang ke-32 hingga ayatnya yang ke-34. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri.
Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin ada 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini makanan dihidangkan dan ada 3 meja, ya. 1 meja untuk orang-orang Mesir, ya. 1 meja untuk saudara-saudara Yusuf dan 1 meja untuk Yusuf tersendiri, ya. Rupanya orang Mesir sangat tidak suka dengan orang Ibrani, ya, karena mereka beda budaya, beda bahasa, beda agama, saudara. Mereka tidak mau makan bersama dengan orang Ibrani. Nah, tentu mereka tahu bahwa Yusuf adalah orang Ibrani. Tetapi Yusuf sehari-hari berpakaian Mesir, ya. Dia menikah dengan seorang putri Mesir, ya. Dia bahkan adalah penguasa Mesir, ya. Jadi mereka sudah terbiasa dengan Yusuf, mereka sudah mentolerir dia, apalagi dia adalah penguasa atas mereka. Tetapi atas saudara-saudaranya, orang-orang Ibrani yang baru datang ini, tentu orang Mesir tidak mau makan bersama dengan mereka. Yusuf tentunya tidak ada masalah makan dengan saudara-saudaranya, tetapi kalau dia makan bersama dengan orang Ibrani, maka mungkin bisa menyakiti hati orang Mesir sekitarnya, sehingga bagi Yusuf pun diberikan 1 meja tersendiri. Dan satu hal yang menarik, bahwa Yusuf sudah memberi perintah agar kakak-kakaknya ini semua didudukkan sesuai dengan urutan lahir mereka, saudara. 11 orang didudukkan menurut urutan lahir mereka. Oh, ini membuat saudara-saudaranya heran, dan pantas saja. Kalau kita hitung secara matematika, Anda ingin membuat suatu kombinasi yang tepat untuk cara duduk 11 orang, ya, maka kalau Anda mencoba dengan cap-cip-cup atau dengan asal-asalan, ya, itu kemungkinannya 1:39 juta, saudara. Ya. Bayangkan betapa besar, ya. Anda harus sangat beruntung kalau Anda hoki-hokian bisa menempatkan 11 bersaudara, ya, dalam urutan umur mereka. Nah, mungkin memang ada yang kelihatan lebih muda, ada yang kelihatan lebih tua, tetapi tetap saja ini adalah suatu hal yang membuat mereka semua heran, ya. Mungkin orang ini tahu lebih banyak tentang keluarga mereka, atau mungkin dia memiliki kuasa supranatural tertentu, ya. Dan kita dapatkan, ya, Yusuf di situ, ya, yang memberitahu, karena memang dia tahu persis mereka. Dia masih ingat siapa yang siapa, ya. Dan akhirnya mereka makan, saudara yang kasih Tuhan. Dan kemudian dikatakan yang diterima Benyamin 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Ini bukan mengacu kepada jumlah makanan secara total, ya, karena manusia apa yang bisa makan 5 kali lebih banyak dari orang lain, ya. Tentu bukan Benyamin. Tapi ini adalah hidangan khusus yang dari meja utama, ya. Mana Yusuf dari makanan dia mungkin spesial, dan dia mengirimkan kepada saudara-saudaranya, dan Benyamin mendapat 5 kali lebih banyak. Nah, mengapa Yusuf melakukan ini? Tentunya bukan untuk mendapatkan favoritisme dari adiknya, atau untuk cara mendekatkan diri kepada adiknya, tapi dia tujuan utamanya adalah untuk melihat bagaimana reaksi kakak-kakaknya yang lain. Yusuf tahu benar bahwa dahulu kakak-kakaknya iri dengan dia ketika ayahnya favorit dengan Yusuf, ya. Ketika ayahnya membuatkan jubah yang megah, maha indah bagi dia, kakak-kakaknya penuh dengan iri hati. Yusuf ingin tahu, sudahkah mereka bertobat dari itu? Dan Yusuf tahu bahwa ayahnya setelah dia tiada pastilah sangat menyayangi Benyamin. Apakah kakak-kakaknya masih iri akan hal itu? Apakah mereka akan iri kalau mereka melihat Benyamin mendapatkan 5 kali lebih banyak? Dia ingin mengetes mereka. Tambahan lagi, dia bisa melihat raut muka mereka, dia bisa mengerti bahasa mereka. Kalau ada yang sikut-sikutan sambil menuding dengan penuh iri kepada Benyamin, dia akan bisa tahu itu. Kalau ada yang bisik-bisik tentang sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap Benyamin, Yusuf akan tahu akan hal itu. Jadi dia ingin mengetes mereka. Dia ingin tahu apakah mereka memperlakukan Benyamin sama seperti mereka telah dahulu memperlakukan dia. Tetapi ternyata, ya, semuanya fine-fine saja. Kakak-kakaknya juga sudah bertumbuh dewasa secara rohani, ya. Mereka tidak lagi peduli bahwa kalau Benyamin lebih disayang ayahnya atau lebih disayang orang lain, favorit, ya mereka sudah tidak
tidak demikian lagi. Mereka sudah belajar dari pengalaman pahit mereka dengan Yusuf, ya, bahwa iri hati tidak membawa kemana-mana. Demikian juga pendengar sekalian, kalau Anda memiliki masalah dengan iri hati, saudara, ketahuilah bahwa iri hati tidak membawa apa-apa bagi diri Anda. Mungkin orang yang Anda irikan itu bahkan tidak tahu, saudara. Mungkin dia akan senyum-senyum dengan Anda, mungkin dia akan baik dengan Anda. Hidupnya penuh dengan hal-hal yang manis karena tidak ada titik hitam dalam hatinya. Sebaliknya orang yang iri, orang yang dengki belum tahu, belum tentu, saudara. Orang yang dia irikan itu atau dia dengkikan itu tahu apa-apa, tetapi dia memakan hatinya sendiri. Dia tidak bisa tenang, ya. Dia hatinya bergejolak. Oh, kenapa dia dapat begini lagi? Oh, kenapa dia? Oh, saudara, buang itu jauh-jauh. Itu merusak diri Anda sendiri. Dan Yusuf tentunya senang bahwa kakak-kakaknya tidak berbuat seperti itu lagi. Nah, akhirnya Yusuf tinggal menjalankan satu tes lagi, satu ujian lagi untuk saudara-saudaranya. Dan ujian ini adalah ujian yang paling berat mungkin. Dan ujian apa itu, saudara yang kasih Tuhan? Itulah yang akan kita pelajari nanti di pasalnya yang ke-44. Jadi Anda tidak mau kehilangan ujian Yusuf yang terakhir bagi saudara-saudaranya. Akan kita bahas di sesi berikutnya. Dan pastikan Anda terus mengikuti acara Mutiara Kebenaran ini. Saya Dr. Steven Anselio pada saat ini mengucapkan selamat malam. Saya undur diri dulu dari hadapan pendengar sekalian. Dan sampai berjumpa kembali.